Ratu Elizabeth I, diketahui oleh banyak sejarawan memiliki gigi hitam dengan nafas bau, tubuhnya ditutupi bubuk bedak wangi sepanjang waktu untuk menyamarkan bau badannya. Gigi hitamnya diduga karena beliau sangat menyukai gula dan permen, yang diperkenalkan kepada masyarakat sana selama masa pemerintahannya. Bau badannya yang menyengat adalah sesuatu yang tidak bisa diprotes oleh siapapun pada saat itu, karena dia bisa saja memerintahkan pemenggalan kepala orang, karena tingkah orang tersebut atau perubahan suasana hati sang ratu walaupun sepele. Shakespeare sama sekali tidak menulis tentang Elizabeth I, meskipun hidup pada masa pemerintahannya, abad ke-16 karena menulis tentangnya berarti bunuh diri. Elizabeth I mengeluarkan undang-undang yang dibuat di Inggris yang melarang peredaran gambar dirinya yang tidak menarik. Lukisan Elizabeth terkenal fiktif dan terlalu banyak dilebih-lebihkan, karena selalu menunjukkan dia sebagai ikon kecantikan Renaissance berkulit seputih mutiara, bahkan ketika dia sudah tua. Saat mengunjungi Istana Versailles di Paris, tercatat bahwa istana yang mewah tersebut tidak memiliki tempat pemandian. Pada abad pertengahan, tidak ada sikat gigi, parfum, deodoran, bahkan tisu toilet. Membuang kotoran manusia dari jendela langsung ke jalan-jalan di bawahnya, dan bercampur dengan kotoran kuda dan hewan lain merupakan pemandangan yang umum di kota-kota. Orang-orang tidak mandi dan di pakaian mereka juga terkena banyak kotoran. Di dalam interior bangunan juga tidak kalah kotornya dengan di luar. Bukan hanya kebiasaan mandi orang Inggris yang sangat buruk di abad ke-16, tetapi juga seluruh bakteri yang merajalela. Lingkungan seperti itu menyebabkan wabah pes, abad ke-17 yang disebarkan oleh kutu pada tikus dan menewaskan 20% penduduk London. Pada film-film masa kini, kita melihat orang-orang pada masa itu menggoyangkan tangannya untuk mengipasi dirinya sendiri. Penjelasannya bukan karena kepanasan, tapi bau busuk yang keluar dari bawah roknya, yang dibuat dengan sengaja untuk menahan bau area pribadi mereka, dikarenakan tidak adanya higienitas. Mereka juga tidak terbiasa untuk mandi, karena hawa dingin dan hampir tidak ada air yang mengalir. Hanya para bangsawan yang memiliki pesuruh untuk mengipasi mereka, untuk menghilangkan bau busuk yang dihembuskan dari tubuh dan mulut mereka, serta untuk mengusir serangga. Pada abad pertengahan, sebagian besar pernikahan berlangsung pada bulan Juni, yang artinya pada saat itu adalah awal musim panas. Alasannya sederhana, kegiatan mandi yang pertama kali dalam 1 tahun dilakukan pada bulan Mei, jadi di bulan Juni bau orang-orang masih bisa diterima atau ditolerir. Namun, karena beberapa bau sudah mulai mengganggu, pengantin akan membawa karangan bunga di dekat tubuh mereka untuk menutupi bau busuk. Demikianlah penjelasan mengenai asal mula karangan bunga pengantin. Mandi dilakukan di sebuah bak mandi besar untuk 1 orang yang diisi dengan air panas. Kepala keluarga memiliki hak istimewa untuk mandi pertama di air bersih. Kemudian, tanpa berganti air, yang lain akan bergantian mandi sesuai urutan umur, wanita, yang juga berdasarkan usia, dan terakhir adalah anak-anak. Ketika sudah gilirannya, air di dalam bak mandi sangat kotor sehingga bisa membunuh bayi di dalamnya. Atap dari rumah-rumah pada masa tersebut tidak memiliki langit-langit, dan balok kayu yang dipasang untuk menopang atap rumah adalah tempat terbaik untuk hewan, seperti anjing, kucing, tikus, dan juga kumbang untuk menghangatkan diri. Saat hujan, kebocoran memaksa hewan-hewan tersebut melompat ke bawah. Mereka yang punya uang memiliki piring yang terbuat dari timah. Jenis makanan tertentu mengoksidasi bahan tersebut, menyebabkan banyak orang meninggal karena keracunan.
Bagaimana kebiasaan higienis pada masa itu sangatlah buruk, gelas timah digunakan untuk minum bir atau whisky. Kombinasi ini kadang-kadang dapat menyebabkan seseorang tiba-tiba berada di lantai, semacam narkolepsi yang disebabkan oleh campuran minuman beralkohol dengan timah oksida. Jika ada orang yang meninggal, maka jenazahnya akan diletakkan di meja dapur selama beberapa hari dan seluruh keluarga akan menyaksikan, makan, minum, dan menunggu untuk melihat apakah orang yang meninggal itu akan bangun atau tidak. Oleh karena itu, orang yang meninggal diawasi, bangkit atau terbangun, dengan berjaga di sebelah peti mati. Inggris adalah negara kecil, di mana tidak selalu ada tempat untuk menguburkan semua orang yang sudah meninggal. Peti mati kemudian dibuka, tulangnya dibuang, ditempatkan di osuarium, dan kuburannya digunakan untuk mayat lain. Kadang-kadang, saat membuka peti mati, akan tercatat bahwa ada goresan di penutupnya, yang menunjukkan bahwa orang yang meninggal itu sebenarnya telah dikubur hidup-hidup. Ketika menutup peti mati, muncul ide untuk mengikat bagian pergelangan tangan jenazah, melewati lubang yang dibuat di peti mati dan mengikatnya ke bel. Setelah pemakaman, seseorang akan ditugaskan di kuburan selama beberapa hari. Jika jenazah bangun, gerakan lengannya akan membunyikan bel. Dan dia akan saved by the bell, atau diselamatkan oleh bel, sebuah ekspresi yang digunakan oleh kita sampai hari ini.